ba'd. Alhamdulillah, setelah melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan, lalu berhari raya, dan Allah masih mengizinkan kita untuk terus melaksanakan aktivitas ibadah untuk mengisi, menambah bekal kita di akhirat, dan semoga kita masih dipertemukan dengan puasa Ramadan tahun depan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah kita meneruskan kajian sebelum Ramadan yang hari ini kita mulai dengan hadis 1546, yaitu dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha thalatha, jadi 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, akhrajahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Berarti hadis ini disampaikan sudah agak akhir-akhir, karena Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang tadinya beragama Kristen. Lalu dia bersama rombongan naik perahu. Tiba-tiba perahunya dibawa oleh gelombang dan akhirnya terdampar di satu pulau. Lalu Tamim Ad-Dari turun ke pulau itu, melihat-lihat. Tiba-tiba dia menemukan satu makhluk yang disebut yaitu jassasah. Jassasah ini ya digambarkan mungkin mirip-mirip King Kong begitu, tapi bulunya itu sangat tebal sehingga orang sulit membedakan mana bagian depan, mana bagian belakang. Dan anehnya jassasah ini bisa bicara. Lalu dia mengarahkan Tamim Ad-Dari untuk naik bukit dan masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke gua, dia menemukan orang yang badannya kekar, sangat kekar, dalam keadaan dibelenggu dengan rantai. Lalu memperkenalkan bahwa dirinya adalah Dajjal. Kemudian Dajjal ini menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain bahwa ada seorang nabi namanya Muhammad. Apakah dia sudah diutus?
Tamim mengatakan iya. Lalu dia juga tanya, ada satu danau, ya, danau Tiberias. Kalau bahasanya orang Kristen itu Tiberias. Kalau bahasa hadis Tobariyah. Ada seorang ulama tafsir yang sangat terkenal, bukunya diterjemah dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, yaitu tafsir At-Tabari. Ya, Tabari itu artinya orang dari daerah Tobariyah, daerah yang ada danau itu. Jadi Dajjal tanya, apakah danau Tobariyah masih ada airnya? Kata Tamim Ad-Dari, iya. Lalu Dajjal mengatakan, tidak lama lagi danau itu akan kering. Terus dia tanya lagi, apakah kurma Baisan masih berbuah? Kata Tamim, iya. Buahnya masih banyak. Ya, itu antara lain dialog antara Tamim Ad-Dari dan Dajjal, di mana kata-kata Dajjal itu juga merupakan informasi nubuat yang tentang akan datangnya kiamat, ya, tentang Nabi Muhammad, tentang danau yang akan mengering. Dan danau Tiberias itu memang sudah menyusut, airnya mungkin tinggal separuh, ya, sudah. Padahal itu menjadi sumber air bagi Israel. Jadi sekarang dengan keringnya danau Tiberias yang baru separuh itu pun sudah sangat menyulitkan Israel untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah mereka. Kemudian juga tentang kurma Baisan. Kurma Baisan itu suatu ketika nanti akan tidak berbuah, ya. Jadi tidak berbuah lagi. Saya kurang tahu persis apakah sekarang ini buahnya sudah habis, nggak berbuah, atau buahnya jarang tapi sudah berkurang. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat apabila kurma Baisan sudah kering, tidak berbuah. Jadi setelah terombang-ambing ombak, lalu sampai ke pulau, di mana pulau itu sampai sekarang menjadi khilafiyah, ya, perbedaan pendapat. Sebenarnya pulau itu pulau yang mana? Ya, karena Dajjal memang sudah nggak ada di sana, sudah lepas ketika Nabi wafat. Tamim Ad-Dari kemudian pergi meninggalkan pulau itu dan sampai ke Jazirah Arab. Begitu sampai Jazirah Arab, pertama yang dilakukan adalah menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu di Madinah kami menceritakan apa yang dialami, ketemu makhluk yang namanya Dajjal. Ternyata oleh Nabi dibenarkan, ya, bahwa
yang ditemukan Tamim Ad-Dari ini benar-benar Ad-Dajjal. Dan Tamim Ad-Dari masuk Islam. Ya, jadi ketika meriwayatkan hadis ini dia sudah menjadi seorang muslim, seorang sahabi. Nah, itu tentang Tamim Ad-Dari, di mana Tamim Ad-Dari dalam kesempatan ini menceritakan tentang sabda Rasulullah SAW. Apa sabda itu? Sabda beliau ada ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin muslimin, dan untuk semua umat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi menggambarkan bahwa agama itu adalah nasihat. Dan memang begitu. Jadi agama ini isinya mayoritas adalah nasihat. Ya, nasihatnya seperti apa? Ya, misalnya kita memberi nasihat orang supaya beribadah kepada Allah, supaya banyak beramal, ya. Itu nasihat untuk Allah, karena Allah menyuruh kita begitu, nyuruh kita aktif beribadah, nyuruh kita banyak beramal. Jadi nasihat kita dan nasihat lillah. Lalu nasihat itu juga untuk kitab Allah. Maksudnya gimana? Iya, nasihat-nasihat kita kepada orang itu isinya agar orang-orang mengikuti kitab Allah, ajaran Al-Quran, ditambah penjelasannya yaitu As-Sunnah. Maka kita ajak siapapun untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah supaya hidupnya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian juga untuk Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Ya, nasihat-nasihat kita itu intinya juga supaya kita mentaati Rasulullah SAW. Dan untuk para pemimpin Muslim. Nah, kalau kita mempunyai pemimpin yang Islami, pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat kepada Allah, maka kita tinggal mengajak umat, ayo kita patuhi pemimpin kita. Jangan ada yang menyelisih pemimpin kita. Sehingga dengan begitu kehidupan itu terjamin menjadi suatu kehidupan yang rakyatnya patuh dengan pemimpin dan pemimpinnya juga sangat perhatian untuk membahagiakan rakyatnya. Ini tentu kalau pemimpinnya bagus. Kalau pemimpinnya nggak bagus, ya kita dibawa entah kemana.
kita dibawa ke jalan setan. Ya, jadi kalau pemimpinnya benar, maka salah satu aktivitas umat itu ada mengajak yang lain agar selalu taat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam wa ammatihim, dan juga agar kita ini bekerja untuk maslahat setiap muslim secara individu ataupun muslim secara jamaah. Ya, Masya Allah. Jadi kehidupan yang membahagiakan seandainya umat bisa mengamalkan hadis ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih juga bersabda, yaitu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang mengamalkannya. Jadi umat Islam dengan memahami hadis ini sangat termotivasi untuk selalu mengajak pada kebaikan. Sebab kalau kita mengajak kebaikan, Masya Allah, luar biasa. Kita ngajak orang yang gak sholat supaya mau sholat. Setiap dia sholat kita dapat pahala. Kita mengajak orang yang sholat tapi gak pernah ke masjid, kita ajak aktif ke masjid. Setiap dia ke masjid, dia dapat pahala, apakah itu langkah-langkah kakinya atau kehadirannya untuk sholat jamaah, di mana pahalanya menjadi 27 lipat, atau dia duduk dari setelah maghrib menunggu waktu isya, maka Allah menghitung orang yang bertahan di masjid untuk menunggu sholat berikutnya, oleh Allah dihitung seolah-olah dia itu sedang sholat. Ya, pahalanya luar biasa. Itu yang dia dapat. Dan orang yang menyadarkan orang tadi, dia mendapat pahala yang sama. Ya, jadi ini semua memotivasi umat untuk rajin berbuat baik, untuk rajin memberi nasihat kepada siapapun, baik itu untuk patuh kepada Allah, patuh kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin muslimin, dan juga kepada sesuatu yang manfaat bagi umat Islam. Nah, inilah salah satu makna Islam, ad-din an-nasihah. Ad-din, agama itu, an-nasihah adalah nasihat. Ya, isinya penuh dengan nasihat-nasihat kebaikan. Lalu hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq, akhrajahu Tirmidzi wa sahih al-Hakim. Abi Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi yang Nabi mengatakan bahwa yang paling banyak
menyebabkan orang masuk surga adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi Nabi menunjukkan di antara sebab-sebab orang masuk surga, ya, yang masukkan manusia ke surga itu banyak. Orang dermawan, maka kedermawanannya insya Allah memasukkan dirinya ke surga. Orang yang rajin sholat sunat, insya Allah juga memasukkan dirinya ke surga. Nah, ini yang disebutkan di sini adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Satu, takwa kepada Allah itu menyebabkan orang, yang kebanyakan orang, untuk masuk surga, dan begitu pula akhlak yang baik. Kenapa takwa Allah itu punya pesan yang besar untuk memasukkan manusia ke dalam surga? Ya, karena takwa itu ada taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah makna takwa. Ya, jadi kalau orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangannya, sudah pasti orang itu selamat, dan sudah pasti orang itu akan masuk surga. Makanya disebutkan bahwa takwa kepada Allah itu unsur utama, penyebab yang paling besar untuk seseorang masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik, itu memang perkara yang sangat penting. Kita melihat di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kenapa nenek moyang kita pada masuk Islam berduyun-duyun tanpa perang? Mereka terkesan oleh orang-orang Arab yang datang ke Indonesia berdagang. Mereka akhlaknya baik-baik, mereka dermawan, mereka suka menolong. Maka ketika nenek moyang kita yang bahasa yang agamanya dulu ada agama Hindu atau Buddha, ya, mereka sangat terkesan dengan akhlak nenek moyang, dengan akhlak orang-orang Arab yang datang ke Indonesia, sehingga mereka masuk Islam. Nah, inilah sampai sekarang di negara-negara Barat banyak yang masuk Islam. Karena apa? Karena orang-orang bule itu sangat terkesan dengan akhlak umat Islam, baik itu bangsa Arab, bangsa Asia, bangsa Afrika. Mereka yang sudah masuk Islam itu Masya Allah luar biasa, sangat suka menolong. Ada ceramah pendeta di Rusia, di mana pendeta Rusia itu sangat memuji orang-orang Islam, bahwa mereka itu baik-baik, suka menolong, juga mengeluhkan, ya,
Tapi kenapa orang-orang Kristen tidak bisa sebaik mereka? Lalu pendeta itu juga menggambarkan bahwa suatu saat nanti orang-orang Rusia itu hampir semuanya agamanya berganti, yaitu beragama Islam. Ya, jadi kesan akhlak yang baik itu sangat penting yang menyebabkan mereka masuk Islam. Coba kalau akhlaknya umat Islam itu buruk, ini kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu juga menjadi masalah, sehingga seorang tokoh Islam dari Turki yang namanya Amir Shakib Arslan itu berkata, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutup oleh buruknya orang-orang Islam. Ini dulu ya. Jadi orang-orang bule terutama itu melihat keburukan-keburukan umat Islam. Sampai Cat Stevens atau Yusuf Islam di dalam buku biografi dirinya itu di pembukaan dia mengatakan, seandainya aku dulu didekati oleh orang Islam, diajak masuk Islam, pasti aku menolak. Tapi aku belajar sendiri Al-Quran, membaca Al-Quran, yaitu membaca terjemahan Al-Quran. Maka karena belajar Al-Quran itu hati saya menjadi terbuka dan saya masuk Islam. Kenapa begitu? Sebab dia melihat, ya kalau ingin melihat Islam itu dia pergi ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Indonesia, ya. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah negara yang berantakan, negara yang kumuh, banyak orang-orang yang bodoh, banyak sampah berserakan. Itu yang terlihat oleh Cat Stevens. Sehingga seandainya ada orang Islam ngajak masuk Islam, dia nggak mau, karena Islam itu dalam pandangan dia seperti itu. Tapi kemudian dia membaca Al-Quran sendiri, membaca terjemah Al-Quran. Alhamdulillah, dia pun tersadarkan dan dia masuk Islam. Ya. Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik, itu ada penyebab masuk surga dan juga penyebab orang-orang tertarik pada Islam. Nah, orang yang tertarik pada Islam itu juga menghasilkan pahala bagi orang yang akhlaknya baik. Ya. Kemudian hadis 549 juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atu al-mu'min, akhrajahu Abu Dawud bi isnad
isnadin hasan, yang artinya Rasulullah bersabda, setiap orang beriman itu merupakan cermin bagi orang beriman yang lain. Kalau dalam hadis lain redaksinya ada al-mu'min mir'atu akhihi. Setiap orang beriman itu ada cermin bagi saudaranya. Cermin itu apa? Cermin itu ya misalnya kita mau pertemuan, sebelum keluar rumah kita melihat diri kita di cermin. Nah, ketika melihat cermin itu, kalau ada hal-hal yang kurang baik, misalnya ada corengan di muka, kita jadi tahu kenapa? Karena kita melihat cermin. Maka fungsi daripada orang beriman bagi orang beriman lainnya juga begitu, menunjukkan aib pada diri kita agar kita memperbaiki diri, agar kita menyingkirkan hal-hal yang aib tadi. Yang memberikan nasihat, menunjukkan aibnya, itu melakukan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, gak ada tujuan-tujuan lain. Sama dengan cermin. Cermin itu kalau menunjukkan pada wajah kita ada corengan, maka cermin itu melakukan itu dengan sangat ikhlas, sehingga gak ada orang yang marah ke cermin. Seperti apa itu pepatah kita, muka buruk cermin dipecah dibelah. Ya. Jadi mukanya yang buruk, tapi cerminnya yang dibelah. Nah, padahal cermin itu sangat jujur, apa adanya dia beritahu. Orang yang beriman juga begitu, harus jujur, harus ikhlas. Jadi bukan untuk menjaji, tidak. Dan yang menerima kritikan juga menerima kritikan dengan ikhlas, lalu seraya memperbaiki diri. Nah, inilah kehidupan sosial orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, saling menasihati, saling menunjukkan perkara-perkara yang tidak baik agar orang itu memperbaiki dirinya. Kalau semua melakukan dengan ikhlas, maka masyarakat Islam itu hanya mengarah ke satu, yaitu ke perbaikan, kemajuan yang positif. Itu yang dicapai oleh umat Islam. Kalau umat Islam terus-menerus saling memperbaiki diri. Syahnya berapa menit lagi? Berapa? 31 detik lagi. Ya baik. Malam hari ini kita cukupkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu